Anggota Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia lakukan kunjungan kerja ke salah satu proyek strategis nasional Bendungan Semantok yang tepatnya di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Row beserta jajaran anggota Komisi 5 DPR RI. PLT Bupati Nganjuk yang diwakili Sekretaris Daerah Muhammad Yasin, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen Sumber Daya Air Airlangga Marjono, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, jajaran Forkopimda Kabupaten Nganjuk, serta beberapa tamu undangan. Dalam kunjungan tersebut, anggota DPR RI Komisi 5 hendak memantau progres dari pembangunan Bendungan Semantok saat ini yang ditargetkan akan diresmikan oleh Presiden RI pada bulan November 2022 mendatang. Terkait proses pembangunan Bendungan Semantok tersebut, Direktur Bendungan dan Danau Ditjen Sumber Daya Air Airlangga Marjono menjelaskan, sejauh ini Bendungan Semantok sudah diisi air sejak bulan Juli tahun 2022 lalu. Hingga saat ini pembangunan Bendungan Semantok masih dalam tahap finishing, serta menambahkan beberapa fasilitas seperti jalan dan taman yang ditargetkan pada bulan November mendatang bisa diselesaikan. Saat ini sebenarnya Bendungan Semantok ini sudah mulai diisi sejak bulan Juli lalu. Dan ini kita masih ada pekerjaan finishing. Nah, kita targetkan di November ini kita bisa selesai. Ada kendala atau Pak pengisian nih? Kata cuaca kemarau ini atau gimana Pak? Memang kalau kita mengisi waduk itu kita pada saat musim kemarau justru karena di sana tidak terjadi pengisian yang terlalu cepat. Pengisian itu harus gradual, lambat. Dan ini kan saya kira sebentar lagi sudah musim hujan ya. Ini udah bulan September. Tadi kita tanya ke Pak Stasiun BMKG juga prediksinya curah hujan akan datang lebih cepat dan akan lebih banyak di tahun depan. Target ketinggian air sendiri sampai berapa Pak nanti Pak? Nanti di bulan Maret mudah-mudahan kita targetkan ini sudah penuh terisi, sudah bisa beroperasi Maret tahun 2023. Menurut Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Row mengatakan Bendungan Semantok ini ke depan mempunyai dampak bagus bagi masyarakat, antara lain pengendalian banjir, solusi membantu para petani untuk mengatasi kekeringan. Tentunya Bendungan Semantok ini juga berpotensi menjadi tempat wisata yang diharapkan bisa meningkatkan kawasan ekonomi baru di Kabupaten Nganjuk. Pihaknya menambahkan kepada Pemda Nganjuk dihimbau bersama-sama turut mengelola bendungan ini dengan baik dengan tujuan ke depan bisa dimanfaatkan di semua area sehingga Bendungan Semantok tetap terawat menjadi daerah wisata terbaik di Kabupaten Nganjuk. Proyek Semantok ini bisa mendapat multi efek yang sangat tinggi, ya kan? Yaitu tentang bagaimana yang pertama pengendalian banjir di Nganjuk sudah pasti ini menjadi solusi yang sangat baik, dan berikut ini juga menjadi solusi untuk bagaimana membantu petani dalam mengatasi kekeringan nanti ke depan. Ya. Dan berikut proyek ini juga kita harapkan nanti menjadi tempat wisata yang bisa membangkitkan satu kawasan ekonomi yang baru, ya, agar UKM masyarakat sini itu bisa berpartisipasi di tempat ini menjadi salah satu tempat rekreasi, dan di situ pasti hadir tempat baru perekonomian yang ada di Nganjuk. Maka kita juga minta kepada pemerintah dan pemerintah daerah khususnya untuk bersama-sama dengan nanti pengelola BWS ini untuk bisa mengelola tempat ini dengan baik, menatakan dengan baik agar nanti ke depan semua areal di sini itu bisa dipergunakan dengan baik. Sementara itu terkait pengelolaan Bendungan Semantok tersebut, Sekretaris Daerah Nganjuk Muhammad Yasin menjelaskan bahwa Pemda Nganjuk telah bersurat bersama BPWS untuk membahas kerjasama yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan MOU sehingga masyarakat Kabupaten Nganjuk bisa mengambil manfaat adanya bendungan ini dari sektor pengairan, pariwisata, serta sektor perdagangan. Terkait dengan pengelolaan, kita sudah bersurat kepada BWS, nanti akan kita lanjuti dengan MOU. Nah, MOU-nya nanti pasti akan kita bahas bersama. Nanti skemanya bagaimana sehingga warga Nganjuk, masyarakat Nganjuk bisa mengambil manfaat adanya bendungan ini baik dari sektor pengairan, termasuk sektor pariwisata maupun sektor perdagangan. Sehingga makanya itu kami tadi sudah pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah bersurat kepada BPWS
untuk membahas kerjasama itu. Mungkin dari DPR ini tadi juga menyampaikan ke DPR untuk berdukungan juga untuk pengelolaan. Makanya itu ternyata dari DPR juga mengarahkan seperti itu. Jadi makanya itu ibaratnya sama-sama satu tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Kemungkinan realisasi dari MOU sendiri bulan setelah diresmikan atau sebelum diresmikan kita nanti harus sudah dibahas bersama. ya? Ya, sehingga di saat sudah diresmikan kita nanti sudah mempunyai stat sesuai dengan kesepakatan bersama dalam mewujudkan memanfaatkan bendungan ini. Selain meninjau proyek pembangunan Bendungan Semantok, Sekretaris Daerah bersama anggota Komisi 5 DPR RI turut melakukan penanaman bibit pohon guna menambah keasrian dan keindahan Bendungan Semantok ke depan. Dari Nganjuk, Tim Liputan melaporkan.